Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukeva. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rumus-rumus Excel yang harus dikuasai oleh seorang guru sekolah dasar. Sekarang ini, teknologi informasi sudah semakin berkembang dan mulai digunakan di berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan. Excel adalah salah satu program yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan administratif di sekolah, seperti menghitung nilai siswa, membuat laporan keuangan, dan lain-lain. Namun, tidak semua guru sudah terbiasa menggunakan Excel, apalagi menguasai rumus-rumusnya. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas 5 rumus Excel yang harus dikuasai oleh guru sekolah dasar. Di sini sudah tersedia data nilai siswa dalam sebuah tabel. Kita akan menghitung jumlah nilai, rata-rata, dan ranking atau peringkat setiap siswa. Kita juga akan menghitung nilai rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimal setiap mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, kita akan memberikan keterangan prestasi murid dengan menggunakan fungsi E. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu menghitung jumlah nilai setiap siswa. Kita letakkan kursor pada salah satu sel di kolom jumlah. Misalnya di sini di sel S3. Kemudian kita ketikkan sama dengan SUM kurung buka. Lalu kita sorot sel-sel yang berisi nilai yang akan dijumlahkan. Di sini kita sorot sel D3 sampai dengan R3. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup dan tekan Enter. Selesai, jumlah nilai sudah kita dapatkan. Cara lain untuk menjumlahkan adalah dengan menggunakan tab menu Formulas. Mari kita praktekkan. Kita hapus dulu hasil penjumlahan dengan cara pertama tadi. Letakkan kursor di sel S3, buka tab menu Formulas, klik Auto Sum, pilih Sum. Perhatikan, secara otomatis semua sel di sebelah kiri yang berisi angka akan terseleksi. Kita tinggal memeriksa apakah sel-sel yang diseleksi tersebut sudah benar yang akan kita jumlahkan. Di dalam kurung ini tertulis D3.2 R3, artinya sel yang akan dijumlahkan adalah dari sel D3 sampai dengan sel R3. Jika sudah benar, tinggal kita enter saja. Jika salah, tinggal kita ganti saja kode sel tersebut, kemudian enter. Setelah itu, kita akan menyalin atau menerapkan hasil penjumlahan ini ke siswa yang lainnya. Caranya, cukup kita tarik handle di sudut kanan bawah ini ke sel-sel di bawahnya dan lepaskan tombol mouse. Bisa juga dengan di-copy atau tekan Ctrl dan C bersama-sama, kemudian blok semua sel yang akan ditempel rumus, lalu enter. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama dengan membagi jumlah dengan banyaknya data. Untuk contoh ini, letakkan kursor di sel T3, kemudian ketik sama dengan, klik sel S3 untuk mengcopy jumlah yang akan dibagi, atau bisa juga ditulis langsung S3, lalu tulis garis miring sebagai tanda bagi, dan tulis banyaknya data. Di sini kita tulis 15, karena banyaknya mapel yang dijumlahkan ada 15, dan akhiri dengan enter. Cara kedua adalah dengan fungsi
average. Tulis tanda sama dengan average, kurung buka, sorot semua sel yang akan dihitung, kurung tutup, enter. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tombol di formula. Letakkan kursor di sel T3, buka tab menu formulas, klik tombol auto sum, pilih average, koreksi sel yang akan dihitung. Di sini secara otomatis terseleksi sel D3 sampai S3. Padahal sel S3 tidak diikutkan dalam perhitungan karena merupakan jumlah. Jadi S3 kita ganti menjadi R3. Kemudian enter. Untuk mengcopy ke bawah, caranya sama dengan penjumlahan tadi, yaitu dengan menarik handle atau mengcopy dan paste di sel yang dituju. Mari kita ulangi menghitung rata-rata untuk nilai tiap-tiap mapel. Kita akan menggunakan tombol di formula, kursor di sel D31, aktifkan tab menu formulas, klik auto sum, pilih average. Kita lihat secara otomatis terseleksi sel D3 sampai D30. Ini sudah sesuai dengan sel yang akan kita hitung, jadi tinggal enter. Selanjutnya kita tarik handle di sudut kanan bawah sel D31 ke arah kanan untuk menyalin formula. Selanjutnya kita akan menghitung nilai terendah. Letakkan kursor di sel D32, klik auto sum, pilih min. Kita perlu mengoreksi formula pada sel yang akan dihitung. Sel D31 kita ganti menjadi D30 karena yang akan kita hitung hanya sampai sel D30. Untuk mencari nilai tertinggi, caranya sama. Letakkan kursor di sel D33, klik tombol auto sum, pilih max, ganti D32 menjadi D30, enter. Sekarang kita akan copy ke samping, blok sel D32 dan D33 sekaligus. Tarik handle di sudut kanan bawah ke kanan, kemudian lepaskan. Sekarang kita akan menghitung peringkat atau ranking masing-masing siswa. Letakkan kursor di sel U3. Tulis sama dengan RANK, kurung buka, kemudian kita klik sel S3 atau T3. Pilih salah satu. Kalau kita ingin menghitung ranking berdasarkan jumlah, maka pilih S3. Tetapi kalau kita ingin menghitung berdasarkan rata-rata, maka pilih T3. Hasilnya akan sama saja. Di sini kita pakai berdasarkan jumlah saja, jadi pilih S3. Kemudian titik koma, lalu blok sel S3 sampai S30. Dan akhiri kurung tutup. Sebelum menekan enter, kita perlu mengunci sel S3 sampai S30 agar tidak bergeser ketika formula kita copy ke bawah. Caranya, di formula bar, letakkan kursor di S3 yang belakang. Awas jangan salah yang depan. Lalu tekan tombol fungsi F4 di keyboard sehingga muncul tanda dolar di depan S dan di depan angka 3. Pindah kursor ke S30, tekan F4 lagi sehingga muncul tanda dolar
di depan S dan di depan angka 30. Lalu akhiri dengan Enter. Sekarang kita mengcopy formula ke bawah dengan menarik handle ke bawah dan lepaskan. Yang terakhir, kita akan menggunakan fungsi F untuk menyembunyikan peringkat yang lebih besar dari 10. Jadi kita hanya akan menampilkan peringkat 1 sampai 10. Kadang-kadang ini perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan siswa atau wali murid yang kurang berprestasi secara akademik. Caranya, ubah formula ranking menjadi seperti ini. Formula ini kita baca, jika ranking lebih dari 10, maka tampilkan kosong. Jika tidak, maka tampilkan rankingnya. Setelah kita ubah seluruhnya, maka tampilannya akan seperti ini. Hanya ranking 1 sampai 10 yang ditampilkan, sedang yang lainnya tidak ada ranking. Fungsi F ini sangat berguna pada berbagai macam keperluan, seperti membuat predikat nilai, deskripsi, dan sebagainya.